Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Asy-Syuhada yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya duduk di sini serasa balik kampung karena sudah sekian lama tidak hadir di masjid ini. Dengan izin Allah kita kembali bertemu di tempat yang baik mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini termasuk pertemuan yang diberkahi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Ada ayat dalam Al-Quran bercerita tentang waktu salat. Allah Ta'ala berfirman, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar. Ibu-ibu, jelas suara saya? Khawatir tak sampai. Dirikanlah salat lidulukis syamsi, waktu tergelincir matahari. Waktu matahari di kepala tak boleh sholat, tapi kalau tergelincir dia ke arah barat, masuk waktu zuhur. Lalu Allah memerintahkan dirikan sholat waktu tergelincir matahari, berarti sholat zuhur. Ila ghasaqil lail, sampai nanti masuk malam. Masuk malam maksudnya tenggelam matahari. Tenggelam matahari itu disebut salat maghrib. Yang ketiga kata Allah, wa qur'anal fajar, dan pada bacaan subuh. Fajar itu subuh, maksudnya salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi dalam Quran salat itu cuma 3 waktu. Salat zuhur, salat maghrib, salat subuh. Jadi salat isya dengan salat asar tak ada. Itulah makanya ada pemahaman yang mengatakan salat dalam sehari itu cuma 3 waktu. Siapa yang berpendapat demikian? Kaum Syiah. Jadi orang-orang Syiah itu salatnya cuma 3 waktu. Salat zuhur, salat maghrib, salat subuh. Tak percaya, tanyalah sama orang Syiah. Dan saya jumpa sama orang-orang. Suatu ketika belum sebulan 2 bulan nih, masih di bulan Rajab, berarti 2 bulan. Saya menyampaikan kajian di salah satu masjid di Rumbai. Saya sampaikanlah bahwa sholat ada yang memahami cuma 3 waktu aja. Karena kajiannya subuh, karena ada sarapan pagi. Ya, di luar Ramadan. Waktu sarapan pagi itu, kata pengurus Ustaz, yang Ustaz sampaikan orang yang berpaham sholat dalam sehari 3 waktu itu, ada orangnya di sini. Wah, kaget juga saya. Rupanya jamaah-jamaah kita pun ada yang begitu. Pas ditanya dia, kenapa sholat? Dalam Quran cuma 3 waktu. Tak ada sholat. Maka ini perlu diluruskan. Ini termasuk kekeliruan memahami ayat. Terus gimana bisa kita memastikan bahwa sholat dalam sehari itu 5 waktu? Itu banyak pula dalil-dalil lainnya, khususnya lagi dalam sunnah Rasulullah, dalam Sahih Bukhari hadis. Waktu Nabi menjemput salat itu berapa salat sebetulnya? 50. Dari 50 kurang menjadi 45. 45 jadi 40. 35 30, 25 20.
kemudian 15 sampai 10, sampailah 5. Minta lagi kepada Allah, turunkan, kata Nabi Musa, karena umat engkau tak akan sanggup melaksanakan sholat 5 waktu. Kata Nabi, kalau 5 waktu ini aku minta juga lagi ke Allah, udah malu betul aku udahlah 5 waktu ini aja lah. Makanya 5 waktu itulah yang kita laksanakan sekarang, karena itulah yang dijemput Nabi ketika Mi'raj. Nah, insya Allah kita yang hadir ini, saya yakin dan percaya semua sholat 5 waktu. Tapi boleh jadi ada orang di sekitar kita ada yang meyakini 3 waktu. 2 kelompok. Kelompok pertama Syiah, yang kedua ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu kelompok. Jumpa juga saya orangnya di Pekanbaru ini. Di antara paham ingkar sunnah ini, tak percaya sama Quran, tak percaya sama hadis. Dia percayanya sama Quran aja. Ya karena dia tak percaya sama hadis, sementara dalam Quran itu sholatnya cuma 3 waktu, ya nggak ada sholat asar sama sholat isya. Yang ketiga, ada pula yang ketiga lagi. Sebetulnya kami percaya sholat asar sama sholat isya itu, cuma kami buatnya di 3 waktu aja. Maksudnya sholat zuhur itu kami jamak. Jadi asar itu ditarik ke zuhur, isya itu ditarik ke maghrib. Jadi kami sholatnya tetap 3 waktu. Loh kok bisa? Kan nggak musafir. Musafir itu apa artinya? Musafir itu orang yang dalam perjalanan. Terus hakikatnya kehidupan kita di dalam perjalanan. Apa anda itu? Begitu lah dia mengartikan. Kita hidup ini hakikatnya dalam perjalanan. Jadi kita musafir terus. Sholat 3 waktu aja. Ini dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Yang benar adalah sholat 5 waktu. Ada 5 waktu sholat yang kita harus dan wajib melaksanakannya. Ada pula 5 waktu dilarang sholat. Sebetulnya kita mau fokus 5 waktu dilarang sholat. Yang pertama, sholli salatas subhi fa summa aqsir 'alaiha. Salatlah engkau salat subuh, setelah itu berhentilah, jangan engkau lakukan salat hatta tartafi'a. Yang pertama hatta tartafi'a syamsu. Jadi yang pertama, jangan salat setelah salat subuh sampai terbit matahari, tatlu'asy syamsu. Antara selesai subuh, maksudnya antara selesai subuh sampai terbit matahari, itu larangan pertama, waktu pertama yang dilarang. Yang kedua, ketika terbit itu memang larangan yang kedua. Makanya tak boleh pas terbit matahari itu sholat. Ketika matahari itu pas terbit, sesungguhnya itu saat itu syaitan sedang mengeluarkan tanduknya. Nah, saat itu orang-orang penyembah matahari sedang menyembah matahari. Nabi tak mau kita sholat dengan menyembah Allah di saat orang-orang penyembah matahari, tak mau. Maka disuruh Nabi lewatkan, tunggu matahari meninggi. Jadi pertama setelah subuh sampai terbit matahari, yang kedua pas terbit matahari sampai meninggi masuknya waktu duha. Ukurannya masuk waktu duha setelah terbit matahari itu menurut ulama Mesir itu 20 menit setelah isyraq. Kan kita nampak syuruk waktu imsakiyah Ramadan, waktu syuruk. Jam berapa? Tambahkan 20 menit menurut ulama Mesir. Adapun menurut ulama Saudi tambah 15 menit. Sebahagian lagi ulama mengatakan minimal 10 menit. Jadi antara 10, 15 sampai 20. Itulah yang disebut dengan
waktu duha, yang kalau kita sholat subuh berjamaah di masjid, duduk berzikir, majelis ilmu, baca Quran sampai terbit matahari, lewatkanlah agak 10 sampai 20 menit baru kita melaksanakan sholat sunnah isyraq. Yang kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, tunggu beberapa saat 10, 15 sampai 20 menit, sholat 2 rakaat, maka sholat itu seperti haji dan umrah. Pahala sholat itu seperti melaksanakan sekali haji, sekali umrah. Nah, itu 2. Yang ketiga, waktu matahari pas di kepala. Nah, saat matahari pas di kepala itu dilarang sholat, tak boleh sholat. Tapi kalau tergelincir dia masuk waktu zuhur, maka sudah bisa melaksanakan sholat. Yang keempat, salli salatal asri thumma aqsir 'alaiha. Salat asarlah engkau, kemudian berhentilah salat sesudah itu sampai terbenam matahari. Sebetulnya sampai menguning matahari. Maksudnya udah awan udah mulai agak-agak menguning, hampir-hampir memerah. Kalau merah itu berarti udah masuk maghrib, menguning. Terus katanya yang kelimanya, waktu detik-detik tenggelamnya. Kalau kita di tepi pantai, sunset namanya Pak, sunset namanya kan, payah namanya, takut salah. Apa sih dia tenggelam detik? Itu saat-saat dilarang sholat. 5 waktu dilarang sholat. Nah sekarang 5 waktu dilarang sholat ini, yang dilarang itu sholat apa? Nah itu perlu nggak dibahas? Perlu dibahas nggak? Apakah semua jenis sholat yang dilarang? Rupanya tidak. Yang dilarang itu ada beberapa. Yang pertama, yang dilarang sholat di waktu terlarang ini adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak yang dilarang itu. Salat sunat mutlak itu apa? Salat sunat yang tak ada sebabnya. Pokoknya salat sunat 2 rakaat Allahu Akbar. Kan salat sunat ini ada sebabnya. Salat sunat tahiyatul masjid ada namanya. Salat sunat qabliyah, salat sunat. Tapi salat sunat yang dilarang ini salat sunat mutlak. Tak boleh dilakukan setelah subuh, tak boleh dilakukan pas terbit matahari, tak boleh dilakukan pas matahari di kepala, habis sholat asar, pas dia detik-detik tenggelam, tak boleh dilakukan sholat sunat mutlak. Ada sholat sunat mutlak yang punya nama, hanya perlu hati-hati. Di antara sholat sunat mutlak, tetapi dia memiliki nama, itulah dia sholat sunnah tasbih. Sholat sunat tasbih itu kategorinya sholat sunat mutlak. Maka jangan pernah melakukan sholat sunat tasbih setelah asar, setelah subuh. Kan biasa ibu-ibu ini suka nih kan sholat tasbih ini. Jangan-jangan kan khawatir kita. Biasa kan kalau di luar Ramadan itu kan kajiannya ba'da asar. Ditunggu-tunggu ustadznya tak datang. Kata ibu pengurus, karena ustaz tak datang, kita sholat sunat tasbih aja lah ibu-ibu. Maka kalau dilakukan sholat sunat tasbih itu setelah asar, haram hukumnya, yukruh tahriman. Begitu dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Nah itu dilarang. Atau setelah sholat subuh, sholat tasbih tak boleh. Atau pas terbit matahari tak boleh juga. Tapi kalau waktu duha, habis sholat zuhur, ya boleh, tak ada masalah. Nah, itu sholat sunat mutlak yang pertama. Yang kedua, sholat yang tak boleh dilakukan di waktu terlarang itu sholat yang sebabnya sababun mutaakhir, yang memiliki sebab belakangan. Sholat ini ada sebabnya duluan, ada sebabnya barengan, bersamaan, ada sebabnya belakangan. Gimana memahami sholat yang sebabnya belakangan ini?
Kita sholat itu sebabnya, contoh, sholat tahiyatul masjid. Kenapa sholat tahiyatul masjid? Karena masuk masjid lalu sholat. Berarti sebabnya duluan. Masuk masjid baru sholat. Berarti sebabnya duluan. Artinya kalau sholat yang sebabnya duluan, nggak apa-apa dilakukan di waktu terlarang. Karena yang dilarang itu sebabnya belakangan. Orang setelah sholat asar balik dia ke rumah, tinggal kuncinya di masjid, balik lagi dia ke masjid. Karena masuk masjid sholat dia sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, tak apa-apa. Walaupun ba'da asar itu waktu terlarang sholat. Kenapa? Karena yang dilarang itu sholat yang sebabnya belakangan. Satu lagi sholat mutlak. Adapun sholat sunat tahiyatul masjid, sholat yang sebabnya duluan. Nah, apa contoh sholat yang sebabnya belakangan? Contoh sholat yang sebabnya belakangan itu sholat istikharah. Sholat istikharah itu sebabnya belakangan. Mengapa sholat? Karena akan memilih antara berjualan di jalan Soekarno-Hatta atau di jalan Riau. Ada 2 pilihan ya, di sini bagus jualan di sini. Antara 2 pilihan. Gimana menentukan 2 pilihan ini? Salat istikharah. Udah milih belum? Belum. Salat dulu baru milih. Salat yang sebabnya belakangan tak boleh dilakukan di waktu terlarang. Berarti tak boleh salat istikharah habis salat subuh, tak boleh salat istikharah habis salat asar, tak boleh salat istikharah waktu terbit matahari, waktu matahari di kepala, itu waktu terlarang, tak boleh. Apa contoh lain? Salat sunat safar, mau melakukan perjalanan, berjalan dulu atau salat dulu? Salat dulu. Berarti sebab safarnya apa? Sebab salatnya karena mau berjalan. Belakangan sebab. Salat dulu baru berjalan. Maka salat safar tak boleh. Mana tahu ada jamaah mau berangkat haji, kasih pengumuman pengurus masjid, Bapak Ibu, ini orang tua kita nih tahun ini berangkat. Pagi ini juga beliau akan menuju bandara. Jadi beliau akan pamitan dengan kita. Anda tahu ada salah dan silap segala macamnya. Tapi sebelum beliau berangkat, kita silahkanlah beliau salat sunat safar dulu. Padahal habis subuh haram, tak boleh salat safar di waktu terlarang. Ada lagi yang banyak dilakukan orang. Ini hati-hati. Salat ihram. Ini yang melaksanakan haji dan umrah. Kita salat sunat ihram itu ihram dulu atau salat dulu? Sekali lagi, kita salat sunat ihram di Bir Ali itu ihram dulu atau salat dulu, Bapak Ibu? Ragu nampaknya. Ragu nampaknya. Pakai ihram itu pakai ihram, bukan ihram. Pakai ihram itu bukan ihram. Dari Madinah udah pakai baju ihram, belum ihram. Ihram itu tandanya niat. Kita sholat dulu baru berniat, bukan niat dulu baru berihram. Berarti sholat sunat ihram ini sholat yang sebabnya belakangan. Sholat dulu baru niat ihram. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau labbaik Allahumma umrah, atau labbaik Allahumma hajja kalau haji. Nah, biasanya ini mohon maaf nih kalau memang ada yang udah terlanjur ya tinggal diulang aja umrohnya nih. Biasanya itu sebahagian, tak semuanya. Waktu sampai di sana di Bir Ali, mungkin entah apa sebabnya kendala di jalan, sampai di sana pas masuk waktu asar. Sebahagian ada jemaah yang begitu. Lalu setelah wudu, mandi wudu, kemudian sholat asar. Habis sholat asar itu apa kata pembimbing? Bapak Ibu, jangan lupa sholat sunat ihram. Padahal habis asar tak boleh, haram.
Itu termasuk waktu yang harus dihati-hati. Ada juga yang sholat zuhurnya di Masjid Nabawi, dijamaknya dengan asar, karena kita mau berjalan nih. Kita musafir juga nih. Jadi kalau begitu kita jamaknya dulu, langsung kita berangkat. Sampai di sana nanti sebelum asar disuruh sholat ihram, padahal dia sudah sholat asar. Walaupun belum masuk waktu asar, tapi jamak tadi itu sudah sholat asar, dan dia sedang melakukan yang haram juga itu. Jadi gimana Ustaz? Kami ulang umroh lagi, umroh. Kalau memang ada terjadi. Ada juga yang perlu hati-hati. Kalau masuk ke raudhah itu ba'da asar, itu kan dilarang salat. Kita di raudhah itu salat apa? Salat mutlak. Loh, kok bisa ada orang habis asar masuk ke raudhah salat sunat mutlak? Yang haram, melakukan haram di samping Nabi. Gimana lah nanti di akhirat? Tahu ini haram nih. Nah, itu perlu juga wanti-wanti. Terus kita kalau mau masuk ke raudhah itu ba'da asar, salat apa yang kita buat? Salat tahiyatul masjid. Salat qadha boleh. Salat qadha di waktu terlarang karena sebabnya duluan. Mengapa orang qadha? Hutang. Karena hutang lalu diganti. Berarti sebabnya duluan. Semua salat yang sebabnya belakangan maka tak boleh dilakukan di waktu terlarang. Agak berat betul kaji ini agaknya. Mudah-mudahan tahu. Itu aja kajian kita ini, supaya kita hati-hati jangan sampai melakukan salat di waktu-waktu terlarang. Untuk diingat-ingat. Satu lagi mungkin diingatkan, salat sunat hajat tak boleh dilakukan. Kenapa? Hajatnya belum terpenuhi. Mengapa engkau salat? Karena aku ingin ini, ada hajatku kepada Allah. Sudah terpenuhi belum? Belum. Karena belum itulah aku salat. Mengapa? Karena hajatku belum terpenuhi. Itu juga dilarang. Jadi kalau kita simpulkan kajian kita pada malam hari ini, ada 5 waktu terlarang salat, dan ternyata tidak semua jenis salat yang dilarang. Hanya 2 jenis saja. Satu, salat sunat mutlak. Yang kedua, salat yang sebabnya belakangan. Kalau ragu nanti habis tarawih kita diskusi nih. Kalau bapak ragu-ragu nanti. Tapi karena kita waktu singkat nih, kita cukupkan lah dulu. Apalagi kalau buka tanya jawab, tak selesai nanti. Insya Allah nanti kalau ada yang mau diskusi ringan-ringan nanti habis tarawih. Sekalian kami mengajak jamaah setelah sekian tahun saya tak sini, mengajak jamaah untuk peduli dengan anak-anak santri kita. Alhamdulillah santri kita di pondok pesantren kita itu sudah ada 170 orang. Dan maksudnya peduli menyiapkan buka puasanya. Mana tahu ada jamaah yang mau berbagi buka puasa, satu orang 25.000. Mungkin dari situ nanti kita bisa mengambil barokah. Ada anak yang menghafal Quran ini, lalu kita bisa menyiapkan makannya untuk buka puasa. Kata Nabi, siapa yang memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa, dia dapatkan pahala puasa. Jadi cara meraih pahala puasa penghafal Quran ini, kasih dia makan. Tak banyak, 25.000. Itu kalau satu, kalau 2 berarti 50. Nanti kalau berkenan aja Bapak jamaah ada yang berkenan, nanti kami mohon izin dibagikan, ada brosur, ada nomor rekening di situ, mau diisi 25 boleh, 50 boleh, berapapun boleh. Kita bagikan buka puasa ini untuk 20 hari aja. Karena hari ke-21 Ramadan mereka anak-anak kita ini balik kampung. Jadi itu kita siapkan selama dia di pondok. Sekarang dia sedang bertebaran ke masjid-masjid untuk mengisi ceramah anak-anak kita ini. Kemudian ada yang jadi imam, ada juga yang bilal dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kebaikan jamaah semua. Ada hal yang tak berkenan di hati al-fakir yang dhaif, mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.